Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita pada pelajaran 7, ya, program Bahasa Arab Muda Probam yang diampu oleh Ustadz Abi Ibrahim Hafizahullah. Ya, kita melanjutkan kaidah di dalam memahami isim. Isim berdasarkan jumlah atau bilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan isim mufrad, artinya tunggal atau satu. Kita bisa lihat contohnya, maktabun, sebuah meja. Yang dimaksud maktabun di sini dia mufrad, hanya satu meja, bukan 2 atau 3. Nafidatun, ini juga mufrad, artinya jendela, bukan ada 2 atau 3, hanya satu, mufrad. Qalamun, pena. Ini contoh-contoh mufrad atau hanya satu. Kemudian kalau 2, dua bagaimana? Dua ini disebut dengan mutsanna, nama lainnya juga tasniya, artinya 2. Kita bisa lihat contohnya. Kita ambil mufradnya. Ini mufradnya maktabun, Kalau 2-nya kita bisa lihat maktabaini, maktabaini. Cara membentuknya, kita bisa lihat. Kalau mufradnya maktabun berakhir pada huruf ba. Kita bisa lihat ini huruf ba ditambah ya dan nun. Ditambah ya dan nun. Maktabaini. Jadi ini cara membentuknya. Kemudian ada 2 model. Yang selanjutnya maktabani. Maktabani ditambah alif dan nun. Maktabaini, maktabani. Ini cara membentuk mutsananya. Maktabaini, 2 meja. Jadi ada 2 meja, sehingga disebut dengan mutsanna atau tasniyah. Maktabaini sama ini artinya. Maktabaini atau maktabani. Kemudian kita bisa lihat nafidatun, kita bisa lihat di sini nafidataini. Ada 2 jendela, nafidataini. Yang ini ditambah ya dan nun, kemudian bentuk lainnya nafidatani ditambah alif dan nun. Jadi ini disebut dengan ada 2, ada 2 jendela. Kemudian qalamun, mana mutsanna atau tasniyahnya? Qalamaini, qalamaini. Bentuk lainnya qalamani, ada 2 pulpen. Qalamaini, qalamani. Cara membentuknya kita bisa lihat. Kalau mufradnya qalamun, qalamaini di sini disebut, lihat ditambah ya dan nun. Mimnya di sini dhammatahin, di sini mimnya fathah, dirubah fathah. Begitu juga selanjutnya, qalamani disebut berganti menjadi fathah dan ditambah alif dan nun. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat yang bentuk jamaknya. Yang bentuk jamak atau lebih dari 2. Bentuk jamak lebih dari 2, jamak 3. 3 di sini sebagaimana yang kita katakan, lebih dari 2 di sini bisa 3, bisa 10, bisa 100. Itu disebut dengan jamak. Kita bisa lihat contohnya, jamak pun dibagi menjadi 3. Jadi jamak dibagi menjadi 3. Kita bisa lihat pertama, jamak mudzakkar salim. Ini hati-hati. Kita bisa lihat mudzakkarin laki-laki. Jadi jamaknya disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kita bisa lihat contohnya. Ini mufradnya ini. Saya tulis di sini supaya tidak bingung. Ini mufradnya muslimun. Ini mutsananya muslimaini, muslimani. Kita bicara jamak, berarti ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Jamak mudzakkar salimnya berarti muslimuna, muslimina. 2 bentuk juga dia. Muslimuna, orang-orang muslim. Yang ditunjuk di sini laki-laki. Makanya disebut jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina. Ini sama. Sama artinya. Orang-orang muslim. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kalau jamak muannas salim. Jamak muannas salim sama seperti tadi kita ambil muslimun, mufradnya yang mudzakkar salim kan muslimun. Sekarang kalau dia yang ini muslim laki-laki, kalau dia muslim perempuan muslimatun. Muslimatun ada tamar butonya.
muslimun, kemudian ditambah ta marbutoh saja menjadi muslim perempuan. Kemudian kalau ini mufradnya ya, mufradnya, ini musananya atau tasniah, muslimataini, muslimatani, muslimataini, muslimatani. Sekarang kita hapus ini. Sekarang kita hapus karena kita bicara masalah jamak ya. Jamaknya yaitu muslimatun ya. Lihat ini, muslimatun ditambah alif dan ta. Ya, ditambah alif dan ta, muslimatun ya. Yang untuk yang ini ya, ini yang mukminatun. Mukminatun ini mukminun ya. Ya, mukminun. Mukminun. Mukminatun ya. Jadi mukminatun ya. Jamak muannas salimnya mukminatun, mukminatun ya, mukminatun ya. Kemudian kita masuk kepada pembagian yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir ya. Ya, untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ada pola pembentukannya. Ya, ada pola pembentukannya. Kita bisa lihat muslimun ditambah waw dan nun, muslimuna. Ya, muslimina ditambah ya dan nun. Ya, ini ada pola pembentukannya. Kalau kita sudah ketahui mufradnya, maka mudah kita membentuk tasniah, mutsanna dan jamaknya. Begitupun jamak muannas salim, ada pola pembentukannya, ada cara membentuk kalimatnya, ada cara membentuk katanya, sehingga kita mudah untuk mengetahui mana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Begitupun tasniah atau mutsananya. Sekarang jamak taksir. Jamak taksir ini tidak punya pola pembentukannya. Ya, tidak punya pola pembentukannya. Tidak ada cara bagaimana membentuk jamak taksir. Ya, kita bisa lihat contohnya jamak taksir. Jamak taksir juga ini jamak dia. Ya, lebih dari 2. Ya, bisa 3, 5, 10, 100 itu jamak. Hanya saja perbedaannya kan dia tidak memiliki pola pembentukannya sehingga disebut dengan taksir. Taksir itu pecah-pecah, ya, tidak beraturan. Kita bisa lihat kutubun. Kutubun ini ya kitab ya, kitab yang banyak. Kutubun. Kalau mufradnya apa? Kitabun. Ini mufradnya. Kemudian kalau mutsanna atau tasniah, kitabani, kitabaini. Ya, jamaknya jamak taksir kutubun. Ya, ini yang kita bicarakan. Selanjutnya kalau ya tullabun. Ya, ini tullabun. Mufradnya apa? Tolibun. Ya. Mufradnya tolibun. Kalau jamak kalau mutsanna atau tasniah, tolibani, tolibaini. Ya, jamaknya tullabun. Ya, tullabun. Ya, kita bisa lihat tidak ada cara pembentukannya. Kemudian buyutun. Ya, buyutun ini ya, tullabun ini para siswa ya, para siswa. Tullabun ini buyutun ya, rumah ya, rumah yang banyak. Buyutun ini kalau mufradnya baitun, rumah ya, tasniahnya baitaini ya. Kalau jamaknya buyutun ya, kita bisa lihat ini buyutun. Jadi jamak taksir itu tidak memiliki pola pembentukannya. Cara satu-satunya untuk mengetahuinya yaitu dengan cara dihafal. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.